Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Indi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga semua aktivitasnya selalu Allah mudahkan. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku. Coba siapa saja nih yang sekarang sudah siap menyimak video pembelajaran dari Ibu Indi? Silahkan absen dan komen di kolom komentar ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diantaranya 1. Menyebutkan kalimat pujian. 2. Memberikan tanggapan atas kalimat pujian. 3. Menyebutkan kosakata tentang bagian-bagian tumbuhan. 4. Menyebutkan aturan merawat tanaman di rumah. Dan yang terakhir, yaitu membuat karya 3 dimensi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ibu Indi selanjutnya akan membacakan teks yang ada pada gambar. Semuanya simak baik-baik ya. Tanaman di sekitarku. Di belakang rumah Nina ada kebun kecil. Kebun itu ditanami berbagai jenis tanaman. Di kebun terdapat bunga mawar, bunga matahari, tanaman tomat, dan pohon mangga. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Selanjutnya, kita akan belajar menceritakan aturan di rumah tentang merawat tanaman. Di sini ada gambar Nina dan Adi menyiram tanaman. Tanaman di kebun Nina dirawat dengan baik. Tanaman disiram setiap pagi dan sore hari. Nina dan Adi berbagi tugas merawat tanaman. Nina menyiram bunga matahari, Adi menyiram bunga mawar. Nina dan Adi mematuhi aturan merawat tanaman. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Selain itu, ada aturan merawat tanaman yang lain, yaitu di rumah Nina juga ada berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dirawat sesuai jenisnya. Di sini bisa dilihat gambar. Tanaman kaktus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari.
dan tidak boleh terlalu sering disiram loh. Jika tanaman dirawat dengan baik, tanaman akan tumbuh dengan subur. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada gambar Ibu dan Lili merawat tanaman. Ibu Lili senang menanam sayuran. Halaman rumah Lili sempit. Oleh karena itu, Ibu Lili menanam sayuran di pot bertingkat. Sayuran yang ditanam bermacam-macam. Ada bayam, sawi, kangkung, dan selada. Ibu dan Lili merawat tanaman tersebut dengan baik. Tanaman disiram 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Tanaman diberi pupuk dengan teratur. Daun yang terkena hama dipotong. Pot bertingkat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Semua sayuran tumbuh subur. Nah, begitulah aturan dalam merawat tanaman. Tanaman harus disiram rutin setiap pagi dan sore, tapi ada beberapa tanaman yang justru tidak boleh terlalu sering disiram. Contohnya tanaman kaktus. Selain merawat tanaman dengan disiram, tanaman juga perlu diberi pupuk dengan teratur loh. Dan kita harus memotong bagian daun yang sudah rusak karena hama. Tanaman juga harus terkena sinar matahari, sehingga tanaman atau sayuran dapat tumbuh dengan subur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat pujian. Apakah anak-anak ibu masih ingat bagaimana contoh kalimat pujian itu? Oke, sekarang simak baik-baik ya. Nina dan Adi bekerja sama menyiram tanaman. Nina dan Adi saling membantu. Ibu senang Nina dan Adi rukun. Sekarang Ibu Indi akan membacakan percakapan berikut. Kak Nina sedang menyiram bunga ya? Aku bantu ya, Kak. Iya, Di. Wah, kakak senang sekali kalau Adi mau membantu. Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiramkan air secukupnya. Terima kasih, Kak. Adi bisa belajar dari kakak. Wah, Ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman. Terima kasih, Bu. Saudara kan harus saling membantu. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat yang mana saja yang merupakan kalimat pujian? Dari teks yang sudah dibacakan tadi, kalimat pujian diantaranya adalah wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Selanjutnya, kita bisa melihat ada Nina dan Ibu sedang memberi pupuk. Ibu ingin menanam bibit tanaman jeruk di kebun belakang rumah. Selanjutnya, Ibu Indi akan membacakan percakapan Ibu dan Nina ya. Silakan simak baik-baik. Ibu, sedang apa? Ibu ingin menanam bibit tanaman jeruk, Nak. Wah, bolehkah Nina membantu menanamnya? Tentu saja boleh, Nak. Tolong masukkan pupuk itu ke dalam pot ya. Baik, Bu. Ibu senang sekali. Nina anak yang suka membantu. Terima kasih, Bu. Dengan membantu, Nina bisa belajar berkebun. Begitulah percakapan Nina dengan Ibu. Coba dari teks yang tadi, yang mana ya yang merupakan kalimat pujian? Adakah yang masih ingat? Sekarang Ibu Indi akan bertanya kepada kalian. Siapa yang mengucapkan pujian?
Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk siapa pujian tersebut? Dan pertanyaan terakhir, apa yang kita ucapkan ketika dipuji? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Anak-anak, setelah menanam bibit tanaman jeruk, Ibu melihat tanaman tomat. Tanaman tomat Ibu sudah berbuah. Buah merupakan salah satu bagian tanaman. Tahukah kamu bagian-bagian tanaman yang lainnya? Sekarang, coba susunlah huruf-huruf yang menunjukkan bagian-bagian tanaman tomat berikut. Coba, yang pertama, apakah kalian bisa menyusun huruf ini dengan baik? Jadi kata apa ya? Ini juga, apakah kalian tahu jika huruf ini disusun akan menjadi kata apa? Dan yang lainnya, silahkan isi juga ya. Anak-anak, coba lihat gambar berikut ini. Di sini ada tanaman singkong. Wow, tanaman singkong ini ada manfaatnya loh. Coba kita lihat bagian-bagian dari tanaman singkong. Pertama, daun singkong. Daun singkong ini dapat dijadikan sayur. Kedua, bagian batang singkong. Batang singkong dapat ditanam kembali. Selanjutnya, akar singkong. Akar singkong dapat diolah menjadi makanan. Tony senang makan singkong rebus. Umbi singkong berasal dari akar tanaman singkong. Selain akarnya, daun tanaman singkong juga dapat dimasak menjadi sayur. Tanaman di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Bagian yang digunakan berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Tanaman apel, jeruk, dan mangga dimakan buahnya. Selanjutnya, batang tebu diolah menjadi gula, batang sagu diolah menjadi tepung. Di sini berarti yang bisa dimanfaatkan adalah batangnya. Selanjutnya, tanaman jagung, kedelai, dan kacang tanah dimakan bijinya. Selanjutnya, tanaman bayam, kangkung, dan sawi dimakan daunnya. Nah, begitulah bagian-bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat karya 3 dimensi dengan menggunting dan menempel. Karya 3 dimensi itu apa sih? Karya 3 dimensi merupakan sebuah karya yang bisa kita lihat dari sisi manapun. Dari sisi depan, kita bisa melihatnya dengan baik. Dari sisi samping, dari sisi belakang, kita tetap bisa melihat benda atau karya dengan baik. Misalnya, karya 3 dimensi, salah satunya adalah meja. Kita bisa melihat meja dari sudut depan, samping, ataupun belakang. Sehingga ketika kita memutari meja, kita tetap bisa melihat meja dengan jelas. Itu merupakan salah satu karya dari 3 dimensi. Jika lukisan, apakah lukisan termasuk karya seni 3 dimensi? Bukan ya, karena lukisan hanya bisa kita nikmati keindahannya, hanya bisa kita lihat dari tampak depan. Sehingga lukisan bukan
menciptakan karya 3 dimensi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita sudah tahu ya bahwa tanaman banyak manfaatnya. Pepohonan membuat udara terasa sejuk dan segar. Ada juga pohon yang dapat menghasilkan buah untuk dimakan. Sekarang kita lihat bagaimana membuat kreasi berbentuk pohon. Pertama-tama kita siapkan kardus bekas, ranting pohon kering, kertas warna, lem, karton bekas tisu gulung, dan gunting. Cara membuat: 1. Pilihlah ranting pohon yang banyak cabangnya. 2. Bersihkan ranting dari daun-daun yang masih menempel. 3. Buatlah bentuk daun dari kertas warna hijau. Buatlah 2 buah untuk setiap bentuk yang sama. Tempelkan setiap pasangan daun sehingga mengapit ranting. Tempelkan daun-daun pada ranting. Tempelkan bagian dasar karton tisu gulung ke permukaan kardus. Terakhir, masukkan ranting ke dalam karton tisu gulung. Dan karya 3 dimensi sudah selesai. Begitulah langkah-langkah membuat kreasi bentuk pohon. Anak-anak, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu Indi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.